Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman Budiman, netizen dimanapun berada, malam ini malam yang syahdu. Saya berada di antara para tokoh-tokoh Warung Panjang. Ada Kang Tebe Sulaiman sebagai pegiat sosial ya, pegiat seni sosial, kemudian seniman, kemudian ya semuanya lah tokoh masyarakat Warung Panjang. Tebe Sulaiman. Juga di samping saya ini ada Kang Dani Ramdhani, tokoh pemuda, sebagai pegiat kesenian juga nih. Kebetulan beliau di salah satu seni musik Solomon Band. Dan di samping saya juga ada Kang Bayi, bukan Bayi sih namanya ya, bukan. Kang Aditya. Iya. Ya, Aditya. Orang. Kang Adit ini dia bergerak di kesenian juga, terutama di bidang editor ya, editor film. Sudah dekor. Oh, dekor. Juga di samping Kang Aditya ini ada Kang Iwan. Kang Iwan ini saya baru bertatap wajah nih. Mungkin sempat beberapa kali ketemu, kita belum ini Kang ya. Tatap wajah. Kang Iwan nih sebagai tokoh pemuda juga ini. Kalau nggak salah dia sebagai ketua pemuda di Cikabon ya. Waduh, ketua pemuda Cikabon nih, Desa Cibunar. Kang Iwan. Juga di samping Kang Iwan ada Bapak Ridwan Mananti, pemerhati lingkungan, pegiat seni, kemudian pelukis nasional ya, budayawan juga. Selamat malam Pak Ridwan. Malam. Alhamdulillah. Mohon maaf Kang Ule ya. Ya. Saya ambil dulu ya. Ya. Sebagai host ya. Biasanya Kang TB nih host ya. Ya. Tapi coba saya belajar menjadi host. Kebetulan malam ini kita berada di satu tempat yang cukup menurut saya estetik, baik dan sangat menarik. Tepatnya itu di Rumah Anak Bumi. Kebetulan di sini juga ada, selain Rumah Anak Bumi, ada Ciburu Kopi dan Warung Cantika. Buat teman-teman yang mau ngopi, diskusi, silahkan datang sini. Di sini itu tempat sebagai wadah, sebagai ruang tumbuh cita rasa kopi, kreativitas, dan kebersamaan. Malam ini saya mencoba ingin diskusi Pak dengan Pak Ridwan, dengan Pak Ule, Dani, Kang Adit, Kang Iwan mengenai seni, sosial, dan ekonomi yang ada di Parung Panjang khususnya lah ya. Kita jangan melebar kemana-mana dulu deh, tidak melebar ke pusat lah ya. Nih, kita cukup berbicara diskusi. Sponsor tuh. Sponsor tuh jadinya. Oh. Kita coba diskusi mengenai Parung Panjang, yaitu di bidang seni, sosial, dan ekonomi. Mana kelas Cibrunya dong? Oh, aduh. Ini sih Pak. Kopinya cuman ya kita masuk. Oh iya. Gimana ceritanya? Mereknya ya. Brandnya dong. Kotak kopinya aja ada tulisan Cibro. Boleh. Oke, netizen Budiman dimanapun berada, kali ini kita akan bahas atau diskusi mengenai seni, sosial, ekonomi, khususnya di wilayah Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Pandangan Kang Ule nih, Apa tuh? mengenai yang tadi saya sampaikan, seni, sosial, ekonomi di Parung Panjang, khususnya kesenian. Bagaimana tanggapan Kang Ule mengenai kesenian di Parung Panjang ini? Seni, Sosial, ekonomi. Ya bisa jadi satu sih ya. Iya, namanya itu ekonomi budaya. Itu jatuhnya. Ya, ekonomi budaya. Bisa jadi satu dan semuanya bisa diseniin gitu. Supaya nggak stres kan semuanya diseniin. Kan? Langsung aja nih, ngopi dulu dah. Oh iya. Ini kan contohnya udah ada tempat ini. Seninya ada di sini, budayanya ya di sini, ekonominya ada di sini, ya, gitu. Kreatifnya ada. Benar ini. Ini kan tempatnya. Cibru Kopi. Enggak, pandangan Kang Ule Anak bumi. selaku pelaku seni lah gitu. Ya, pelaku seni itu kan lebih ke apa sih kesukaan kita kan gitu kan, hidup kan gitu ya. Kesukaan kita apa sih? Ada yang sukanya seni, ada yang sukanya olahraga kan gitu. Selama itu nyaman ya bagus dikerjakan, terus dieksplor dan segala macam gitu ya. Karena itu bisa membahagiakan kita. Kalau dengan ekonomi emang biasanya seni itu agak berjauhan dengan, kalau ekonomi secara harfiahnya materi ya, walaupun dari seni itu juga bisa jadi materi juga kalau emang ada yang
membutuhkannya gitu. Cuman tinggal dua sisi yang berbeda itu mau ditanggapinya seperti apa. Kalau saya berkesenian untuk menjadikan uang boleh, Ya. artinya mungkin seni pedagang kan gitu. Kalau ada juga yang nunggu ada yang mau beli doang baru dikasih gitu. Berarti kan ke ekonomi secara materinya nggak terlalu ini. Tapi kan namanya kehidupan kan tetap butuh dua-duanya. Tinggal mengemasnya seperti apa. Gitu. Kayak sekarang nih, Cibru ini kan satu sisi kita butuh ruang publik yang bisa bicara kreatif, seni dan segala macam. Di satu sisi ada ekonomi juga menghasilkan uang kan gitu ya. Itu bagus-bagus aja, nggak ada yang salah sih. Mau milih manapun nggak ada yang salah asal bisa dinikmatin gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya ya. Tidak ada artinya semuanya boleh ya. Hidup ini boleh apa aja boleh kok. Asal tanggung jawab masing-masing. Yang nggak boleh tuh duitnya mau nggak tanggung jawab itu nggak boleh. Tuh, kan? Oke. Itu pecundang namanya. Waduh, ngeri nih kalau udah ngomong kecundang. Oh iyalah, dia duitnya mau, berjuang yang enggak kan? Kasihan yang berjuang, baik. Pandangan Pak Ridwan nih, selaku pemerhati lingkungan, selaku pegiat kesenian juga, terutama di seni rupa ya. Artinya di Parung Panjang ini sudah sejauh mana sih Pak? Kesenian ini berjalan gitu. Kalau ngomong seni kesenian berjalan di Parung Panjang sebetulnya sih mungkin Parung Panjang wilayah yang paling aktif Ya. bicara tentang aktivitas keseniannya, bukan bicara ya, bukan lagi bicara kita, aktivitas keseniannya paling aktif. Kalau kita hitung-hitung komunitasnya sangat banyak. Ya. Film sudah jelas, seni rupanya ada, musiknya ada, stand up-nya ada, banyak banget gitu. Nah, sehingga UMKM ada. Nah, teman-teman muda juga sudah mulai merambah ke UMKM. Ya, lihat usaha kecil, menengah gitu. Yang digagas atau yang dilakukan oleh teman-teman muda. Ya. Nah, salah satunya Karang Taruna. Artinya, secara gerakan Parung Panjang itu tidak lagi bicara sebuah gerakan sosial yang tidak berbasis ekonomi, sudah basis ekonomi, gitu loh. Nah, itu yang saya sebut itu ekonomi budaya. Ekonomi budaya. Pelakunya siapa ya? Masyarakat setempat. Ya, budaya itu kan bukan bentuk, tapi perilaku, kebiasaan. Nah, saya melihat Parung Panjang sudah sangat aktif, sudah secara kesenian tumbuhnya luar biasa, dan kemarin kan barusan juga terselenggaranya Festival Film Kabupaten Bogor. Oh ya. Artinya itu muncul sebuah kegiatan yang lebih luas lagi bicara tentang kesenian. Ya, baru bagian-bagian kecil. Nah, belum lama Desember juga teman-teman all komunitas Parung Panjang ngomongin juga tentang beraktivitas juga Desember Goodbye. Nah, kita punya agenda tahunan, bulanan, segala macam kegiatan di Parung Panjang. Saya pikir tidak hanya bicara hari ini, mereka melakukannya gitu loh. Bergerak. Gerakan kebudayaan itu sudah sangat masif. Kalau menurut pandangan saya, tapi bisa dirasakan oleh teman-teman kok gitu. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Kalau Kang Iwan nih, sudut pandang Kang Iwan mengenai seni sosial ekonomi di Parung Panjang inilah, yang dirasakan apa nih Kang Iwan? Jadi begini, maaf, ciri khas Parung Panjang apa sih? Nah, Itu harus digali. Ciri khas Parung Panjang dari segi makanan, terus apa kerajinan, tradisi kesenian apa lagi? Ya, harus digali. kita Kita punya pariwisata banyak di Parung Panjang. Ya, Apa ada satu tempat khusus Terima kasih. galeri buat nitip kerajinan, dipasarkan. Ya mudah-mudahan bisa nasional aja dulu lah. Ya. Banyak. Ya, artinya gitu. menurut Kang Iwan, apa sih ciri khas di Parung Panjang ini gitu ya? Dari sisi ekonomi ya, dari sisi ekonomi, kemudian dari kesenian gitu. Karena saat ini kan Parung Panjang sudah banyak juga ya wisata-wisata yang ada di Parung Panjang ya, ada Gago, ada Jati Ombok, kemudian ada Situ Cinangsi, Pasir Maung, kemudian ya harapan kita sih Rumah Anak Bumi ini gitu menjadi destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh orang-orang Parung Panjang gitu. Apa ciri khas Untuk Parung Panjang? Parung Panjang ya.
bicara ciri khas makanan, ciri khas. Iya. kesenian, Iya, terima kasih. bahkan di kerajinan. Kan Nah ini banyak jadi PR juga nih, PR. Ciptakan ya. Nah itu ya, karena di Apa? Leles ada pengrajin yang dari Bambu. anyaman bambu. ya. Gitu. Dan Boleh, lagi yang lain apa? Jangan terkena parung panjang itu debu. Oh, Debu, sekarang ya. udah nggak ada nih. Tapi kita sekarang sudah bersyukur ya. Parung panjang sudah agak bebas debu ya Pak. Sudah lebih baik lah. Sudah lebih baik. Oke, Seperti itu lah. siap Kang Iwan. Menurut Kang Bayu nih, selaku pelaku ini apa? Kesenian ya, Iya, industri seni. industri seni ya. Mengenai parung panjang gimana, Kang Bayu? Yang jelas parung panjang itu masih menurut saya sih belum ada apanya ya. Belum ada satu hal yang wah ini nih parung panjang. Ciri khas atau apa? Ciri nih? khasnya. Ciri khas ya. Iya. Dalam bentuk apa kira-kira? Ya itu tadi mungkin kerajinan kah atau apa tempat mungkin kayak di rumah anak bumi kayak gini kan masih belum luas lagi banyak yang tahu orang parung panjang, jadi memang harus terus sebarluaskan masalah seni kebudayaan. Oke. Intinya sih cuma identitas aja. Identitas ya. Berarti parung panjang krisis identitas. Ya juga sudah, Juga ya. cuman belum ini aja. Satu titik gitu loh Kang. Caranya gimana nih gitu. Iya, Oke. itu aja sih. Untuk bisa melambungkan. Masih harus digali terus, bukan batunya ya. Batu mah bukan di sini. Di sini. Udah bisa dong. Cibudok. Ngomongin ya. Hanya lewat aja tuh parung panjang. Menurut Kang Dani ini gimana nih? Kita bicara seni dulu lah di parung panjang nih. Kenapa? Ada ciri khasnya nggak gitu? Maksudnya ada pemudanya apa remaja-remajanya gitu? Gimana malam ini? Pesan apa sih bicara seni gitu di parung panjang ini? Apa sih itu khasnya gitu? Ya sebetulnya mah kan namanya seni itu bagi saya itu kan teknik ya, bagi saya ya. Ya. Misalkan berdagang ada seninya, olahraga ada seninya. Jadi kalau untuk bicara di parung panjang, kalau menurut saya sih, ya karena mungkin saya juga di parung panjang ya karena itu tuh udah ada sebetulnya parung panjang. Seperti ya kayak Om Ridwan yang sedang membahas yang membesarkan rumah anak dunia, yang fokus di seni lukisnya, seperti Pak PB Ule yang terus mengembangkan seni ya seni musik, seni perfilman. Itu kan berarti kan sebuah pergerakan yang selalu dimunculkan itu berarti kan memang sudah ada. Tapi kalau bicara identitas yang kata Bang Adit ya memang belum ada ya. Belum. Justru kalau sudah ada tuh lebih keren mungkin. Iya. Kayak contohnya di daerah lain kayak di daerah Jessica kan ada identitasnya apa misalkan. Ya, ini identitasnya plagiat gitu. Nah, bisa ngikutin gitu Pak ya. Ikutin gitu. Itu Ya. sih. Berarti saya garis bawahi artinya yang tadi disampaikan Kang Adit, apa sih ciri khas parung panjang ini berarti belum ada ya? Artinya Belum terlihat. belum terlihat. Iya. Makanya Muncul. mulai dari sekarang mungkin ya harus Mulai dibangun, Mulai dibangun. dicari. Ya namanya brand image ya, Nah, disebut itu. brand image. Jadi memang kita belum punya produk khusus yang menjadikan ciri parung panjang secara produk ya. betul. Yang kedua, tempat tongkrongan lah bahasanya gitulah. Kalau orang mau datang dari luar tuh mau datang ke parung panjang menongkrong di mana ya? Itu belum. Ya, jadi itu yang memang PR kita sebetulnya sebagai masyarakat parung panjang yang tinggal di parung panjang. Ya. Itu. Nah budaya itu sebenarnya itulah bentuk kebudayaan karena hadirnya kantong-kantong kegiatan di masyarakat. Nah seperti sebetulnya sudah ada hanya nggak masif gitu loh, kayak seperti di Tamson, di Desa Jagabita. Ya. Udah bisa menjadi tempat tongkrongan di kolong bambu, ada segala macam. Ini sebetulnya itu kan bukan digagas oleh para pengusaha yang punya uang bikin, bukan, tapi hadirnya dari masyarakat. Nah, itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh parung panjang. Gitu. Ya itu dari budaya baru malah ya. Gitu, betul. Nah, ini di sini seru bikin ya. di sini Betul, bikin di betul. sini gitu. Jadi budaya kerakyatan ya. Bisa dibilang. Budaya Ya hadirnya dari masyarakat itu memang budaya. Kalau dari pemerintah kan bukan. Gitu kalau dari pemerintah ya. Kalau pemerintah hanya program Ya. yang harapannya masyarakat bergerak. Tapi kalau pemerintah sudah bikin fasilitasnya, itu kan tidak hadir, tidak akrab juga dengan masyarakat.
Nah, kalau tempat-tempat yang akrab dengan masyarakat itu biasanya karena dibuat oleh masyarakatnya. Mungkin nanti ke depan ikon budayanya bayi misalkan bisa ya kan ikonnya ya. Nah, Ikon budaya. kalau dari sisi sosial nih, boleh bicara sosial gitu ya. Kita Ya. ini kan Parung Panjang ada 11 desa nih. Ya, Ada 11 desa dan masing-masing desa pun ada Lagi, khasnya masing-masing. Cuman belum terlihat oleh kita ya. Aman. Sosial budaya Parung Panjang aman selama ini kan. Selama ini ya. Dengan daerah masing-masing. Yang kemarin demo-demo itu, malam. yang di Kapolsek kemarin itu, Itu kan dari luar itu. oh dari luar ya, bukan warga Parung Panjang ya. Bukan. Artinya Parung Panjang sangat kondusif lah dari sisi sosial. Kondusif ya malah. Kondusif ya. Ini nggak ada budaya-budaya kayak gitu. Kalaupun ada kan motivasinya berbeda. Ya. Kan yang terpenting itu motivasinya ya. Kalau motivasinya jelek ya jangan dibudayakan lah. Yang positif mau demo mau apa? Demo ada yang positif nggak? Ya. Ada ya. Ada Pak demo. Oh demo masak Demo ya. masak, Pak. Demo masak, demo. Ada. Demo Panci juga. Bisa ya. Panci ada. Itu ada agak. Demo kompor gas. Aman berarti ya Parung Panjang ya dari sisi sosial. Secara Walaupun secara banyak, budaya mah. ya walaupun masih banyak yang ya, Saya ketimpangan Sekendar, terima kasih. ketimpangan sosial Pak. Maksudnya antara si miskin dan si kaya itu. Wah itu kan masih- hanya perasaan aja. Saya merasa kaya aja. gitu ya. Walaupun Kaya. ada garis bawahnya itu, Pak. Apa ya? Walaupun Kaya. kok kayak Punya ini dia punya lengkap terus bisa ada temen oksigen tinggal ngirup ya. saya nggak punya duit ada di bayi kan Amin. kaya itu daripada kita ngumpulin duit capek mendingan karena ada duit gua ada di lo Ada titipan ada di Tuhan. dia kan gitu kan Kita tuh kaya, baik mau ngerokok tinggal ngerokok, mau ngopi tinggal ngopi. Kalau sudut pandang Pak Ridwan ini dari tuh? sisi sosial di Parung Panjang nih, gimana Pak? Sisi sosial, pertama gini, kita tidak menemukan hal-hal yang merugikan masyarakat banyak. Ya. banyak Itu sisi sosial. Ya. Tapi kalau ngomongin gerakan, teman-teman komunitas gerakannya cukup masif. Tadi ya, kalau ada bencana banjir katakanlah di Ya. perumahan mana, itu guyup, Ya, bantu itu. saling bantu. Nah itu kan sisi sosial. Sisi sosial. Pertama, yang kedua, sosial secara lingkungan. Teman-teman nanam pohon di salah satu gunung. Ya. Itu kan sisi sosial yang memang bisa dicontoh, yang perlu dicontoh oleh Artinya gerakan-gerakan itu sudah tumbuh ya, sudah tumbuh. dari Tumbuh. dulunya Dari dulu. ada dari dulu udah ada di kita mah aman lah orang saling ngomongin aja aman nih Pak ya ya Pak. Yang penting perasaan kita jangan merasa diomongin gitu kan ya kan Parung Panjang sudah sangat Jangan, komplit jangan apa dengan gitu. gerakannya sebetulnya. Yaitu yang dibungkus dengan gerakan kebudayaan itu. Menanam, lingkungan kita ngomongin sampah di Parung Panjangnya tidak begitu seperti di tempat lain. Iya. Yang sampai demo-demo berjilid-jilid itu loh, Iya. ya kan? Gak usah jauh-jauh ke seberang aja lah. Tangerang Selatan tuh kemarin sampahnya luar biasa itu. Ya, benar. Sampai di demo banyak orang. Di Parung Panjang nggak ada tuh. Artinya karena kesadaran masyarakatnya sudah mulai tumbuh. Sungai-sungai kali-kali lah, Ya. ada 3 kali kan di Kecamatan Parung Panjang. Ada kali Menceri, ada Cibunar, ada Sungai Cimatuk. Ya. Yang semuanya saya pikir masih relatif aman. Ya. Nah, artinya masyarakat juga gotong royong, Ya. bersihin sungai, dari sampah-sampah. Itu gerakan sosial yang nggak pernah mati di Parung Panjang. Makanya jangan dirapiin dulu jadi supaya gerakannya ada Pak Terima kasih. Gimana? Menurut Kang Iwan gimana nih? Sosial Mas masyarakat di Parung Panjang ini dari kemanusiaannya misalkan atau dari lingkungannya gitu kan? Gimana pendapat Kang Iwan? Pendapat saya untuk di Parung Panjang ya, kan seluruh desa punya RT, punya Ya. di lingkungan ada kepemudaan itu Ya. berjalan. Alhamdulillah ya. aman Aman untuk ada acara kegiatan apapun itu guyup. Karena tradisi Parung Panjang itu ya guyup Terima kasih. Dari Edo. tingkat paling bawah Halo. kepemudaan Terima kasih. RT Terima kasih Edo. kalau gejolak kan bagian dari itu ya benar, Pak. kalau nggak ada gejolak kayaknya Aman untuk sosial. flat gitu kayak orang duduk diem aja kan flat ya Nah, itu seni. Sini itu. Seni bertahan diri. Bagus ya, aman. aman aman Guyup semua warga. justru saya khawatir kalau misalnya semuanya rapi takutnya malah nggak enak Pak ya Harus ada biang kerok satu. ada Kalau menurut Kang Bayi gimana nih, Kang Bayi? Apa nih? Sosial nih, sosial Parung Panjang nih. Maksudnya mencakup Ya, terima kasih. Edo. lingkungan, Waduh,
makan ini. teman-teman, orang-orangnya gitu. Kalau sosial kan ngobrol-ngobrol gini ya sosial Iya. kan. Ya, kita nih gua nih. Tempat-tempat seperti itu di Parung Panjang kayaknya hampir setiap desa punya deh. Ada. Iya, iya. Ya. Jadi pasti banyak bagus lah sosialnya. Iya. Ya biarpun kadang ada gesekan-gesekan. Tapi jangan sok sial. Nah, gitu. Ya apa sih itu? ya. Makanya baru pertama kali nih Kang, saya diskusi seperti ini dengan Kang Bayi gitu, dengan Kang Adit gitu. Saya mengira kemarin nggak bisa ngomong. Ternyata Lancar juga, lancar ya, juga. ya. Dia adalah emas. Dia mah adalah bodoh bisa. Menurut Kang Gani nih gimana nih? Sosial kemasyarakatan di Parung Panjang nih. Ya, betul tadi yang sudah dijelaskan oleh beliau-beliau ini bahwa memang di Parung Panjang itu relatif kondusif, relatif aman dan memang betul keguyubannya itu memang masih ada dan itu harus terus dipertahankan. Bahkan lebih diperbanyak lagi tingkatkan gitu. Karena bagaimanapun Nah ini kopi. keberhasilan bersama Nah, itu, iya dong. kenyamanan bersama itu, Nah, keindahan itu bersama ada itu sudah ya ada tempat dilakukan kopi dengan tuh. bersama. Sosial Ini sebetulnya ya, semuanya ada kan kesini. masalah perasaan aja sih sebenarnya. feeling. Kalau orang baristanya. merasa kaya aja walaupun miskin kan Nah, kaya enak kan. gitu. Kalau merasa orang kaya merasa miskin kan gak enak juga. Butuh aja. Kopi. Kan? Bansos aja dikejar bansos. Kalau itu sih tidak bersyukur namanya. Kayak gitu. Sudah ada tempat kopi sekarang. Rasanya aja sih. Bro kopi. Kan ada orang di Indonesia sekarang yang merasa belum merdeka. Ada yang sudah. Itu kan masalah perasaan aja. Tapi ketika dikasih banyak kerjaan, kayaknya merdeka gitu. Kalau nggak dikasih kerjaan, kayaknya belum merdeka gitu kan, itu aja kan, perasaan aja kan. Tinggal seninya gimana? Itu kan seni kehidupan. Ya, ya. Hidupnya harus diapain gitu. Tapi ini ada pertanyaan ini. Apa? Apa nih? Kehidupan sosial di zaman 70 ke bawah sama sekarang itu masih sama atau memang ada perubahan Ya, karena zaman? ada beda lah. Beda. Karena penduduknya banyak, Nah, ini. alamnya beda. Pasti ada perbedaan. Kalau dulu kan main feeling, nggak Iya. perlu dichat. Lu ngumpul di sini. Nah. Kalau dulu kan langsung Kentongan. Iya. Tapi padahal dulu itu kayaknya cepet ya. Apanya? Kalau emang hobi gibah kali dulu ya. Gimana sih? Cepet apanya? Ya karena penduduk gitu. Penduduknya sedikit Gampang, dan waktu. gampang ngumpul gitu ya. Gua dulu mah di Grokon di Seengge kumpulnya. Kayak itu. Woi, kumpul. Ya biasanya kan kalau malam-malam kumpulnya ya paling di pos ronda di tempat di Feeling. satu tempat gitu. Ya, Ngumpul. Feeling. Karena gini, kita adalah sebagai bangsa Nusantara, kearifan lokal pasti muncul. Ya, tiap-tiap wilayah kearifan lokal. Pertama, tradisi kita adalah tradisi gotong royong. Ya. Nah, Itu tuh. Itu tradisi Nusantara yang tidak bisa didapat di belahan bumi manapun. Hanya ada di Nusantara. Gitu loh, di Indonesia. Di Parung Panjang masih ada itu gitu. Nah, apalagi ya yang hari dari tradisi-tradisi itu suka berkunjung, suka saling mengunjungi. Di negara lain nggak bisa. Di bangsa-bangsa lain nggak bisa. Kita ngumpul malam ini nih, kayak seperti ini, di belahan dunia manapun, bisa tangkap nih malam ini. Ya, hanya di Indonesia bisa kayak gini. Artinya, kita sangat kondusif, sangat toleran satu sama lain, karena kita memegang satu asas yaitu keguyuban. Ada namanya bahasa guyub. Kalau dalam bahasa Parung tuh bebarengan. Nah, itu kan yang menjadi falsafah nenek moyang kita yang ditularkan ke kita hari ini gitu. Nah, kalau Jawa kan makan nggak makan ngumpul. Nah, artinya itu juga menular kemana-mana tuh. Gitu. Kita nih, walaupun cuma ada kopi seadanya, walaupun cuma makan singkong, tapi ngumpul. Di tempat lain belum tentu. Nah, ini kita harus syukur ini Kak. Gitu, Bang. Nah, kita bisa tularkan ke generasi berikutnya bahwa nilai-nilai itu, kearifan lokal itu memang yang bisa kita pertahankan. Jangan sampai tergerus budaya-budaya internasional kita bawa ke daerah kita, tapi kita lupa dengan budaya kita sendiri. Lupa dengan akar tradisi kita. Gitu. Nah, ini saatnya kita ngobrolin itu. Agar apa? Kita cuma melihat anak muda atau generasi Gen Z hari ini yang asik sendiri itu bisa ngumpul seperti ini. Membahas tentang masalah, berbagai masalah yang bisa dihadapi ke depan. Ya paling itu sih, menangkal itu ya, Ya, supaya guyub barang-barang itu harus ada. dan harus punya ruang. Hmm. Nah, ruang itu bisa diciptakan oleh kelompok-kelompok kecil seperti Rumah Anak Bumi atau memang difasilitasi oleh negara, oleh pemerintah. Itu kan kita harapkan itu. Nah, Parung Panjang belum punya tempat untuk ngumpul satu titik belum. Ya, nah, itu yang bagaimana caranya diupayakan itu gitu. Kalau tempat lain
katakanlah Jakarta punya Monas, Mm-mm. yang gitu ya. Jakarta punya Taman Ismail Marzuki, Jakarta punya kebun raya gitu. Nah itu kan yang menjadi kebun binatang, kan tempat ngumpul, basisnya ekonomi. Nah ini mungkin saja ke depan, nah, generasi-generasi hari ini nih, yang bisa mengusulkan atau melakukan bagaimana lobby-lobby agar itu bisa tercipta. Iya Om ya, kenapa tidak mungkin ya sekelas tingkat kecamatan aja bisa punya tempat-tempat kayak begituan ya? Bisa lah. Ya, nah itu, Bisa ya. nah, gitu loh. Siapa yang harus menciptakan kan itu. Itu. Dan jangan ini berharap ke siapa. Harusnya yang punya, misalnya kita punya ide bareng nih, ayo kerjain gitu. Inisiatif gitu. Inisiatif. Nah. Jangan habis di rapat doang, Rapat dulu capek ngomongnya itu. Ini PR pemerintah nih, PR pemerintah Kabupaten Bogor ya. semua. Ya. Yang khususnya kita yang kerja ada di bersama Parung ya. Panjang. Kerja bersama. Terbukti kok di lingkungan. Hmm. Misalkan ada pengisi bahan, ada yang maaf meninggal tanpa disuruh Bareng. datang Datang. ke makam dari kubur baru nggak harus disuruh revenue Iya. dibayar tiap enggak tradisi Dan Parung Panjang Nusantara masih itu dulu. punya tradisi, punya kesadaran. Itu yang penting. Iya. Kan walaupun ribut, saya Betawi kan, wah ribut gitu ya, ngomongnya kan. Yang hanya omongan doang kan? Nggak ada juga Nggak di satu keluarga itu misalnya ribut, tapi kan nanti ketemu lebaran. Maafin lagi gitu. Itu budaya. Oh. Oke Pak. Nah terakhir Pak nih, Yang terakhir sampai besok. terus kita sambung lagi. Maksudnya tadi kan saya bahas tadi kita bahas Tapi seni noti. sosial ekonomi nih Pak. Menurut Paul nih Pak Paul, ekonomi di Parung Panjang seperti apa nih saat ini gitu? Ya sebetulnya aman-aman aja ya. Ketika apa namanya semuanya tadi ya Ya. menikmatinya dengan baik dan benar gitu kan. Kadang-kadang Beda ekonomi punya yang singkong. bagi saya sih ya, Ya. ekonomi yang salah itu kalau udah main sirik-sirikan itu pasti salah. Tapi kalau untuk kebutuhan makan segala macam kan masih ada. Masih ada ya, tetap terpenuhi ya. Masih ada. Artinya budayanya ada yang berubah kan. Dulu misalnya pertanian, anak muda bertani. Ya. Sekarang kan udah enggak. Ya. Karena zaman berubah kan, ada yang Betul, ke pabrik, ada yang ke ini, itu pasti ada pergeseran ekonomi. Ya. Yang tadinya kebutuhannya 100 jadi 1000 kan itu kan. Ya. Tapi sampai saat ini kan aman-aman aja ya, masih saling bantu gitu, masih. Ya, maksudnya gini Pak, perekonomian Nggak kita, ingin maju seperti apa kan gitu. perekonomian di Parung Panjang ini mungkin tadi itu ada dampak nih yang sangat ini sedang viral nih Pak. Kenapa? Penutupan tambang ini gitu kan. Efeknya kan pasti ada kan di Parung Panjang itu. Semua ada efeknya. Ketika tambang ditutup, kemudian tidak berjalan lagi, belum berjalan ya saat ini gitu. Mengenai mobil, tronton atau sumbu 2, sumbu 3 gitu. Nah ini Ngomong seru. dampak ekonominya gitu. Kita kembali tadi ke masing-masing lagi, kan sebetulnya kalau kita berharapnya semuanya jalan ya. Ya, Masyarakat aman, transporter jalan, gunung jalan, kan jalan semua dia. Ya. Cuma kadang-kadang penataannya yang kurang beres. penataan Nah, penataannya siapa ya? pemerintah Di pemerintah kan gitu. Dan kita juga harus tuntut pemerintah untuk membereskan itu. merapihkan, membereskan itu ya. Tapi secara manusia kita kan nggak harus kalah dengan keadaan juga. Ya. Sekarang misalnya ini nutup kan harus nyari jalan keluar. Betul, betul. Jangan berharap ke satu fokus juga gitu. Kalau misalnya emang pemerintah sekarang sedang membenahi, ya kita juga harus sabar. Kayaknya gitu. Kalau dampak mah ada, kita juga dampak sama aja. Semua cuman kalau semua tergesa-gesa, kayaknya kalau besok nggak ada duit nggak akan hidup gitu kan. Kan masih ada tetangga, kan masih ada Tuhan kan gitu ya. Iya. Masa harus gedebuk-gedebuk gitu. Ngomong gampang sih. Iya. Ngomong gampang, walaupun nyampe rumah mah tetap aja rekan pemajikan. Kan? Tapi mau gimana lagi gitu loh. Kalau kita main tergesa-gesa juga takutnya malah lebih ini lagi. Betul, betul. Kita dulu kan nuntut pemerintah untuk membenahi. Nah, sekarang mungkin pemerintah sedang membenahi. Paling kita minta lebih cepat lah. Saya pengennya juga secara pribadi kan masyarakat nyaman, pengusaha nyaman, transporter nyaman, semua hidup nyaman gitu loh ya. Makanya harus ada pembenahan. Ya, kalau kita mengacu ke data statistik Badan Statistik BPS Kabupaten Bogor, Pak. Penduduk di Parung Panjang ini kan ada 86.000. Itu yang berdomisili dan berKTP di Parung Panjang. Artinya saya melihat bahkan lebih Kecamatan kecamatan 86.000 itu. 86.000 itu data Data Pilih, hak pilih. hak pilih ya. Tetapi kan banyak nih ya, hampir 200.000 di Parung Panjang ini yang belum berdomisili di Parung Panjang ini. Nah, artinya secara ekonomi menurut pandangan Pak Ridwan gimana nih? berpengaruh enggak gitu.
Nah, kalau melihat data statistik, bukan data hasil riset itu bahwa memang income per kapita per kakak di Parung Panjang itu memang masih rendah. Tapi usaha-usaha kan jalan, Betul. usaha jalan itu. Pertanian jalan, walaupun lahan-lahan sudah mulai bergeser gitu loh. Tapi masih banyak pertanian. Baik petani secara tradisional maupun secara modern, secara perkotaan, ya bikin tanaman ya hidroponik dan lain sebagainya. Sebetulnya sih masih. Yang kedua tentang pasar Parung Panjang itu nggak pernah sepi satu ya. Artinya kalau kita lihat di perumahan, salah satu perumahan sentral sepanjang jalan itu pedagang semua, gitu. Dan ada pembelinya. Artinya secara ekonomi masyarakat Parung Panjang tidak juga miskin-miskin amat gitu ya, karena masih mampu belanja, masih tidak ada yang kita lihat yang viral-viral itu sampai hidupnya terlunta-lunta, itu nggak kelihatan ada. Ya, artinya secara ekonomi masyarakat di Parung Panjang baik-baik aja. Ini kacamata saya yang keliling mana-mana, tidak ada orang yang tidak pernah makan itu. Itu kan penanda bahwa Parung Panjang punya cukup standar ekonominya cukup baik. Ya kalau nggak ada yang nggak makan ya tetangganya malu lah ya. Baik. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu kalau pandangan saya ya gitu. Siap. Gitu. Kalau pandangan Kang Iwan gimana nih? Ekonomi di Parung Panjang apakah sedang sulit apa gimana gitu? Kalau sulit masih Indonesia. Ya. Di wilayah Parung Panjang, apalagi yang kemarin viral kena dampak, mungkin dirasakan mereka ya kena dampak. Termasuk saya pelaku juga. Ya, intinya harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah masing-masing. Dulu saya buka lapangan pekerjaan, saya buka pangkalan ganjur di yang saya semua. Saya pernah buka pangkalan gara-gara karena kebijakan, saya harus ikut itu. Betul. Aja kan anak gua yang tadinya ganjur setiap hari dapat masukan dari saya, sekarang nggak ada teriak. Ya tapi teriak apalagi gua kan gitu. Tapi alhamdulillah Kang masih hidup kan? Ya masih alhamdulillah masih berjalan biarpun ya kan bisa ini kan ya, bisa dengan berbagai cara dengan alhamdulillah selama masih dikasih kesehatan sama Allah itu. Kita masih bisa berusaha. Amin. Ya. Yang penting itu kesehatan. Ya. Dan insya Allah kita sedang berpikir semua untuk ini ada perubahan kan gitu. Tapi kan yang paling ngeri kan dari manusia itu sebenarnya adaptasi. Oh itu natural sebetulnya Bang, kalau nggak ada provokator ya natural. Cuman kadang-kadang kita udah nerima terus ada yang ngocok-ngocok itu. Jadi kalau misalnya kita wah kurang duit nih adaptasi nih, berarti nyari yang lain. Iya. Oh iya, emang manusia sifatnya begitu harusnya. Harusnya begitu. Adaptif. Harusnya cuman ya kita sih pengen cepat selesai ini ya. Saya juga memikirkan yang itu karena dampaknya ke kita juga semua. Iya. Dampaknya semua. Cuman tadi itu kesabaran itu. Mudah-mudahan sih cepat selesai lah, ada solusi yang terbaik lah dalam waktu dekat ini gitu. Pandangan Kang Adit gimana tadi? Tentang apa nih? Ya tentang ekonomi di Parung Panjang. Aman dia Bang. Kalau ekonomi Parung Panjang mah udah pasti lancar. Alhamdulillah. Soalnya banyak keluarga baru dari luar kan, bawa uang dari Jakarta. Oh itu benar. Jajan di sini gitu ya. Yang penting jajan di sini. Iya betul. Selama masih ada yang bisa dikelabui aman lah. Kalau Kang Dani gimana nih ekonomi? Oh kalau Kang Dani aman lah ya. Aman dia Istri punya. P3K. Bukan gitu, dia punya kebun. Oh iya benar. Gitu loh. Nah, seneng tuh melihat Dani yang mulai aktif di pertanian. Ya, bukan bicara luas berapa, tapi ada kemauan belajar. Gimana Kang? Ya kalau bicara ekonomi keseluruhan ya globalnya di implementasi, Kecamatan Parung Panjang ya benar kata Bang Adit Bang Bayi tadi. Banyak penduduk Ini Adit apa pendatang Bayi sih? dari luar. Bayi. Pokoknya itulah. Pokoknya Adit lah gua lah. Adit. Gitu. Kalau kita manggil di sini Bayi. Ya. Itu aman, lancar dan semoga selalu seperti itu. Jadi kan uang dari luar dibawa di belanja di Parung Panjang kan perputaran jadi lebih besar. Tapi kalau bicara ekonomi, mah yang penting mah bersyukur sih. Bung Medi. Berusaha dan bersyukur. Nah, bersyukur karena bagaimanapun sedikit banyak kalau bersyukur mah ya cukup saja. Nggak berusaha bingung juga tuh. Betul. Oke. Saya minta statement terakhir nih dari bapak-bapak semua yang ada di sini. Dari mulai Kang TB Ule nih, Stephen. Ya jalanin Langsung. aja kan emang kita harus menjalani hidup itu aja. Jalan ya.
jalani dan percaya ada Tuhan kan gitu kan. Tuhan bisa ngasih rezeki dimanapun, yang penting kita bergerak. Nah, tidur aja dikasih rezeki, apalagi gerakan gitu ya. Oke. Seperti itu. Dari Kang Dani. Bersyukurlah atas kesehatanmu saat ini untuk masa depan agar kamu bisa berubah Amin. untuk Amin. lebih baik. Sehat yang penting. Betul. Dari Kang Adit. Yang sana NPK Porosano. Pokoknya nyari duit yang banyak, jadinya di paru. Nah, betul. Oke. Dari Kang Iwan apa nih? Closing terakhir nih. Closing terakhir ya, banting setir aja dulu sementara. Wah, keren nih. Kerja di depan kan masih Wah, keren, keren, keren. Banting setir. balik ke laptop. Kembali ke laptop. Gitu. Iyalah. Terakhir dari Pak Ridwan. Apa statement? Closing terakhir ya. Ya, belajarlah menjadi terbaik, menjadi yang terbaik dari hari kemarin, hari ini dan esok. Ya. Jangan mengeluh. Padahal sering juga kita. Terima kasih Pak Ridwan, Ya, oke. Kang Iwan, Kang Adit, Kang Dani, Oke. Pak Dewe Ule Ya. sudah hadir diskusi di Ciburu Kopi, tempatnya di Rumah Anak Bumi. Mudah-mudahan ini sebagai ruang tumbuh kreativitas dan kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman masih